Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Gupurli dengan NPM 50235 dari Prodi PGSD kelas 1A dengan mata kuliah pengantar komunikasi. Langsung saja kita akan membahas yang pertama, kemampuan komunikasi secara efektif. Pengertian kemampuan menurut Robinis, kemampuan adalah sebagai suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Seluruh kemampuan seseorang individu pada hakikatnya tersusun dari dua perangkat faktor, yaitu yang pertama kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental, sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan serupa. Yang kedua, pengertian kemampuan komunikasi secara efektif. Menurut Fajar, semua pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki, pengetahuan dan keterampilan yang menyangkut komunikasi termasuk di antara yang paling penting dan berguna. Melalui komunikasi interpribadi kita berbicara dengan diri sendiri, mengenai diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri tentang ini dan itu, mempertimbangkan keputusan-keputusan yang akan diambil dan menyiapkan pesan-pesan yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, aspek kemampuan komunikasi secara efektif. Komunikasi dilakukan oleh pihak yang memberitahukan atau komunikator kepada pihak penerima atau komunikan. Komunikasi efektif terjadi apabila suatu pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau orang komunikan sehingga tidak terjadi salah persepsi. Yang keempat, kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. Keaktifan komunikasi dapat dinilai apabila tujuannya yang ingin dicapai jelas. Menurut Stairway, L. Debus, dan Sylvia Moss, hal yang dapat dijadikan ukuran bagi komunikasi yang efektif yaitu yang pertama pemahaman, yang kedua kesenangan, yang ketiga pengaruh sikap, yang keempat memperbaiki hubungan tindakan. Yang kelima, faktor-faktor kemampuan komunikasi secara efektif. Tindakan komunikasi harus melibatkan sedikitnya dua orang sebagai pengungkapan diri untuk memperoleh informasi terhadap orang lain. Tetapi dalam kenyataan komunikasi sering mengalami hambatan, baik itu secara teknis maupun non-teknis. Hal ini perlu diminimalisir agar proses perkembangan komunikasi itu dapat berjalan secara baik. Kita akan memasuki yang B, pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia. Pengertian belajar yaitu belajar adalah seperangkat kegiatan, terutama kegiatan mental, intelektual, mulai dari kegiatan yang paling sederhana sampai kegiatan yang rumit. Kegiatan tersebut dimulai dari kegiatan fisik, dalam arti kegiatan melihat, mendengar, meraba dengan alat-alat indera manusia untuk melakukan kontak dengan bahan yang dipelajari. Yang kedua, pengertian bahasa Indonesia, yaitu bahasa adalah suatu simbol lisan yang arbitrary yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Bahasa sering merujuk pada adanya keberadaan masyarakat, identitas budaya, dan hubungan dengan kebudayaan manusia. Yang ketiga, pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tindak laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang C, kerangka pikir. Dalam penelitian penulisan ini membuktikan bahwa ada hubungan antara kemampuan komunikasi efektif dengan prestasi belajar bahasa Indonesia yang tercapai siswa, atau dengan perkataan lain, kemampuan komunikasi efektif mempunyai hubungan dengan hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Yang terakhir, yang D, menurut
Hipotetis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atau atas permasalahan penelitian di mana melakukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Dugaan ini hanya dilandaskan atau atas suatu atau beberapa dasar pemikiran dari buku-buku teks. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah pengantar komunikasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.